Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurhayati Eskom Mkom. Saya adalah dosen tetap di Universitas Pamulang yang saat ini bertugas di Fakultas Ilmu Komputer dengan prodi Teknik Informatika. Saat ini mata kuliah yang saya ampu adalah pengantar teknologi informasi, di mana mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS, sebanyak 14 kali pertemuan, mata kuliah wajib pada semester 1. Mata kuliah ini membahas mengenai teknologi informasi, dasar-dasar komputer, internet, sistem operasi, aplikasi, dan keamanan komputer. Diharapkan kelak dapat membantu mahasiswa memanfaatkan teknologi untuk kehidupan sehari-hari, akademik dan profesional, serta meningkatkan keterampilan digital di era modern. Adapun capaian mata kuliah di mata kuliah pengantar teknologi informasi ini adalah yang pertama, menjelaskan konsep dasar teknologi informasi dan peran komputer, kemudian menggunakan layanan internet dan aplikasi dasar, kemudian yang ketiga memahami sistem operasi, keamanan komputer dan basis data, yang terakhir mengidentifikasi perkembangan teknologi dan informasi dan dampak teknologi di era sekarang. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan di mata kuliah pengantar teknologi informasi ini, yang pertama adalah delivery. Delivery adalah penyampaian materi agar mudah dipahami oleh mahasiswa. Yang kedua adalah interaction. Interaction merupakan interaksi antara dosen dan mahasiswa maupun mahasiswa dan mahasiswa. Yang ketiga ada assessment. Assessment merupakan pemberian tugas atau evaluasi pada mahasiswa untuk mengukur seberapa jauh mahasiswa memahami materi pengantar teknologi informasi. Kemudian strategi pembelajaran yang saya gunakan di mata kuliah pengantar teknologi informasi ini, yang pertama adalah pembelajaran interaktif. Pelajaran interaktif ini seperti diskusi tanya jawab untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa. Yang kedua ada studi kasus, yaitu menyajikan contoh nyata dalam penggunaan teknologi informasi saat ini. Yang ketiga ada praktikum. Praktikum ini seperti demonstrasi penggunaan aplikasi ataupun perangkat lunak. Yang keempat ada pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif adalah kerja kelompok untuk tugas maupun proyek. Kemudian yang terakhir ada pemberian tugas praktik. Mahasiswa mengaplikasikan materi yang telah dipelajari. Kemudian adapun penilaian untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi ini, yang pertama ada kehadiran sebanyak 10%, yang kedua ada tugas sebanyak 20%, yang ketiga ada UTS sebanyak 30%, yang terakhir ada UAS sebanyak 40%. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya akan saya tampilkan video pembelajaran pada mata kuliah pengantar teknologi informasi pada pertemuan 10 yang membahas mengenai pengenalan internet, layanan internet, dan koneksi internet. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kehadirannya teman-teman dan partisipasinya untuk kelas ini. Hari ini kita akan membahas materi pertemuan 10 di semester 1, ya, dengan materi internet. Ya. Kalau biasa
penting untuk mengakses informasi. Kira-kira akses informasi apa yang sering kita cari? Berita. Terus apa lagi? Jurnal, artikel, bola, YouTube. Kemudian meningkatkan keterampilan digital. Apa keterampilan digital yang sudah teman-teman kuasai? Bisa menggunakan laptop. Terus apa lagi? Belajar desain grafis. Apa lagi? Menggunakan aplikasi itu kayak Menggunakan aplikasi itu Excel dan lain-lain. Mempermudah komunikasi. Contohnya sekarang udah apa? Video call. Dulu kita kalau mau komunikasi kita harus ketemu orangnya. Sekarang kita tinggal yang penting ada koneksi internet. Ya, bapak ibu mungkin yang di kampung bisa langsung ketemu, bisa lihat wajahnya. Ya, kalau dulu cuma kirim-kirim pesan aja. Mempermudah komunikasi, mengakses layanan online seperti perbankan. Ya, kalau dulu kita ke bank harus antri, ambil nomor, ya antri di teller untuk store bank. Kalau sekarang kita untuk transfer tinggal buka mobile banking atau internet banking. Ya, e-commerce, apa lagi e-commerce? Contohnya apa? Tokopedia. Terus apa lagi yang barusan merger? TikTok dan Tokopedia yang merger. Terus banyak. Internet juga mendukung karir, kreativitas dan inovasi. Tadi yang kita bilang. Jadi belajar desain grafis. Karir. Kalau dulu kita kerja harus datang ke tempat kerja. Sekarang kita bisa kerja sambil remote. Kerja atau melamar kerja melalui remote. Banyak. Atau mungkin tempat teman-teman kerja ya ada yang menerapkan 2 hari WFH, 3 hari WFH atau tadi work cafe. Dan inovasi. Contoh inovasi dari internet apa? Tapi kita sekarang teman-teman penting untuk memahami keamanan dan privasi online. Tetap harus dijaga. Jika teman-teman bersepakat dengan internet, jangan asal gunakan. Tetap harus jaga keamanan, kerahasiaan data. Kalau tadi why, kalau sekarang apa itu internet? Apa? Free. Jaringan yang menghubungkan satu tempat ke tempat yang lain. Tidak, ya. Internet. Tempat untuk bertukar informasi. Tempat untuk bertukar informasi. Desi, internet. Menghubungkan jaringan. Apa internet kan? sebuah jaringan tuh. Jadi apa ya internet kan? Lalu lintas jaringan. Lalu lintas jaringan. Banyak kan? Intinya internet adalah jaringan. Jaringan yang menghubungkan miliaran perangkat di seluruh dunia. Bukan cuma di Unpad, bukan cuma di Tangerang Selatan, ya, tapi seluruh dunia. Ini memungkinkan perangkat yang terhubung untuk berbagi data secara real time. Ya, kalau dulu kita masih data itu butuh waktu. Jangan yang jauh, yang dekat aja. Kadang kita mau data itu kita harus di flash disk, hard disk,
itu mendapatkan suatu informasi. Kalau jaringan itu lebih ke perangkat antar perangkat terhubung ke perangkat lain. Dengan perangkat lainnya. Internet, jaringan, teman-teman bilang dan pahami. Jaringan yang sangat luas menghubungkan banyak jaringan komputer di berbagai belahan dunia. Tapi kalau jaringan komputer hanya menghubungkan perangkat dalam satu perangkat. Ya, jadi apa bedanya internet dengan jaringan komputer? Skala atau luas? Skalanya? Skalanya. Kalau internet skalanya lebih luas, bukan cuma di sini, tapi di seluruh dunia. Kalau jaringan skalanya lebih kecil, bisa mungkin satu ruangan aja, atau mungkin satu tempat ini aja. Ya. Kemudian fungsi internet apa sih? Dari jelas. Pengertiannya, why? Fungsi internet apa? Fungsi internet untuk kalian deh, dunia kerja sehari-hari. Fungsi internet buat kalian apa? Dan kamu sendiri sebagai mahasiswa, internet fungsinya apa? Hah? Sumber kehidupan. Li, Untuk cari-cari, kalau untuk kita sebagai mahasiswa biasanya cari materi, kalau cari informasi di internet. kamu fungsi internet yang kamu rasakan. Untuk berkomunikasi itu dengan saudara jauh, Komunikasi cari informasi berita. banyak ya. Kayak yang tadi bilang buat belajar, cari informasi, ya. Kerja juga sekarang bergantung dengan internet, dengan kerjanya remote, ya. Banyak. Internet pertama kali dikembangkan pada tahun 1999 sebagai ARPANET oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Awalnya pengguna internet ini hanya diperuntukkan untuk ilmuwan dan peneliti. Tapi semakin berkembangnya zaman sekarang sudah meluas di 2025, ya, sudah meluas sampai ke kita. Awalnya hanya untuk pertukaran data antara ilmuwan dan peneliti. Kalau sekarang kita ngapain aja udah pakai internet. Bayar pengorok di bawah pakai internet, ya. Buang sampah botol di bawah ada, ya. Jadi untuk buang botol itu harus terhubung internet. Kalau nggak dia nggak akan membaca datanya, nggak akan mengkalkulasi berapa poin yang kita dapat, nggak akan bisa scan QR. Itu butuh internet banyak, ya. Kemudian di Indonesia sendiri, ya, jumlah pengguna internet sebanyak 212 juta jiwa dari 285 juta jiwa penduduk Indonesia, dan jumlah pemakai atau jumlah telepon seluler yang dipakai adalah 365 juta, dan yang aktif bersosial media ada sebanyak 143 juta, ya, sebanyak itu. Dan ini adalah data Februari 2025. Bisa jadi sekarang bertambah. Jumlah individu yang terhubung dengan internet sebanyak 212 juta jiwa dari 285 juta jiwa orang Indonesia pada data Februari. Data ini terus bertambah pada kuartal kedua atau semester kedua di 2025. Kemudian komponen internet. Komponen internet itu apa aja sih? Tidak yang kamu tahu komponen internet itu apa aja? Bukan komponen komputer, tapi komponen internet. Komponen internet ada data, pulsa, paket data, baik.
Apa lagi? Tinggi. Bing sekarang udah di Microsoft. Mozilla. Terus apa lagi? Yahoo, Opera Mini, ya. Kemudian ada email. Metode komunikasi utama di internet. Email memungkinkan kita untuk mengirim pesan elektronik, file, dan gambar dengan mudah. Layanan ini sangat penting untuk komunikasi bisnis dan pribadi. Ketika bekerja untuk proses dokumentasi, sangat disarankan menggunakan email. Ya. Kenapa? Karena email ini biasanya bersifatnya lebih resmi dibandingkan chat di WhatsApp atau di Telegram. Ya, lebih aman juga. Kemudian ada yang namanya FTP. Ya, File Transfer Protocol. Apa kayak gini? Biasanya dari komputer yang sampai ke jaringan, tapi tak langsung menggunakan perbedaan atau perbedaan antara komputer dan menggunakan Bedanya dengan apa? kalau kita terkoneksi langsung, ya bisa juga sepakat asal dia masih dalam satu jaringan yang sama. Dalam SIM dalam satu set. FTP ya atau FTP. Kalau tahu ya. Layanan yang memungkinkan kita mengirim dan menerima file dari server ya ke perangkat kita atau sebaliknya. Tapi cuma dalam satu area aja. Ya, benar nggak? Ya, Benar nggak? Udah ada yang bekerja mengenai ini? ada. Bisa. Jadi kalau misalkan kita upload hosting, kalau melalui FTP bisa. Bisa pakai ke hosting banyak sebenarnya ya. Layanan ini sangat berguna untuk pengelolaan data atau untuk web hosting. Kemudian yang selanjutnya ya contohnya Mozilla pernah dengar? Pernah dengar? Ya, ini salah satu contoh. Kemudian sosial media atau media sosial. Apa itu media sosial? Apa itu media sosial? Apa? Wadah interaksi. Oke, media sosial adalah platform yang memungkinkan kita berinteraksi. Apa lagi? Sarana informasi juga banyak ya. Tetapi juga harus membangun identitas digital, berdiskusi atau bahkan berbisnis. Ya. Sebelum adanya e-commerce, orang-orang banyak yang berjualan di Facebook, ya, di Instagram, di Kaskus. Kemudian ada lagi yang namanya streaming media. Streaming itu apa? YouTube. Satu lagi Netflix, Instagram. Apa lagi? Banyak ya. Teknologi yang memungkinkan kita untuk menonton video atau mendengarkan musik, ya, tanpa harus mengunduh file terlebih dahulu. Kemudian WiFi atau data seluler yang lebih baik ketika digunakan dalam streaming. WiFi. Kenapa WiFi? WiFi atau seluler? Kamu? WiFi atau seluler? Tadi kamu bilang WiFi. Jaringan lebih stabil bu. Jaringan lebih stabil. Kalau data seluler Kurang. kurang. Jadi WiFi atau data seluler? Dan jenis kalau misalnya wifi-nya bagus, kalau misalnya data selulernya itu bagus. Kemudian tips, kasih saya tips menggunakan WiFi di area umum. Pakai VPN. Berapa? Di area umum, bukan di rumah ya. Kalau di rumah pasti Tapi kalau yang pasang pakai pasti di juga udah aman masalah. ada tips menggunakan WiFi di area umum dan Pakai mode incognito, mode penyamaran. mode penyamaran. Tangga. Lebih baik pakai yang terkunci. Lebih baik pakai Yang ada secure. yang ada Yang secure. bisa. Area umum Iya. ada secure-nya. Ada sih pakai di kafe gitu.